Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Bu Desi. Ya memang ya ketemu ya. Ya namanya bahasa Indonesia. Oke, kali ini. Oh, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ini anak-anak. Jadi kemarin kan sudah ini ya Bu Desi suruh untuk membuat teks deskripsi. Aduh, maaf ya Bu Desi sambil lihat bukunya juga. Kemarin sudah kalian sudah mengetahui tentang apa definisi teks deskripsi, ciri-cirinya, tujuannya teks deskripsi seperti apa, lalu jenis teks deskripsi itu apa saja. Nah, lalu setelahnya itu kalian saya suruh membuat contoh, membuat teks deskripsi tentang bagaimana sih di lingkungan kalian saat ini gitu kan. Terus kemarin Bu Desi juga sempat baca dan hasilnya ya lumayan ya, ada yang ngawur juga, Bu Desi tahu. Tapi ya sudah, Bu Desi mengapresiasi pekerjaan kalian, apapun yang kalian kerjakan pasti Bu Desi terima, asal nantinya kalian juga harus tahu batasan atau tahu diri bagaimana cara mengerjakan itu. Kalaupun tidak bisa ataupun kalau tidak mengerti, Bu Desi persilakan untuk bertanya. Jadi seperti itu ya, oke? Lalu selanjutnya sekarang kita ke peta konsep. Peta konsep teks deskripsi. Nah, apa sih Bu peta konsep ini? Kalian pernah nggak membuat seperti misal nih di tengah-tengah awan, lalu tulisannya di awan ini tengah-tengah keluargaku, terus bercabang-cabang awannya itu. Di sini mama, papa, aku, adik, kakak atau siapa gitu. Tahu? Pernah ya? Pernah. Oke, kita masuk ke pelajaran ini, peta konsep. Sebelumnya ini oke. Peta konsep teks deskripsi. Yang pertama, menentukan informasi teks deskripsi terlebih dahulu. Jangan asal-asalan ya nak kalau membuat peta konsep itu. Yang pertama kalian menentukan apa sih? Membaca keseluruhan teks deskripsi terlebih dahulu. Kalau perlu dibaca 2-3 kali atau bahkan 5 kali lah paling mentok ya. Terus selanjutnya memahami isi teks deskripsi. Apa sih? Bu, cara memahaminya apa? Pakai 5W1H. Nah, lalu yang selanjutnya menemukan ide pokok setiap paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Itu biasanya kalian paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu kalian cari dulu paragraf 1. Misalnya ada Istana Bogor memiliki arsitektur bangunan yang menawan. Istana ini dibangun pada Agustus 1744. Bangunan istana ini memiliki 3 lantai. Dahulu istana ini bernama Buitenzorg atau Sanssouci yang berarti tanpa kekhawatiran. Nah, ini berarti apa nih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Istana Bogor bangunan Istana Bogor. Nah, bangunan Istana Bogor ini ada bagaimana keadaan istana itu sendiri. Lalu bagaimana istana ini dibangun kapan istana ini dibangun, lalu apa saja yang ada di isinya, itu sudah mencakup. Jadi maksudnya ide pokok ini adalah yang bisa menangkap keseluruhan dari satu paragraf itu. Tadi kan Bu Desi sudah membacakan Istana Bogor memiliki, lalu apa ide pokoknya? Ide pokoknya Bu Desi memilih bangunan, keadaan maksudnya
keadaan Istana Bogor saat ini. Seperti itu. Kalau kalian ada ini lain juga tidak apa-apa. Kalau ada pemikiran lain tentang yang Bu Desi bicarakan tadi, yang Bu Desi bacakan tentang Istana Bogor, silakan, tidak apa-apa. Selanjutnya, nah kebetulan nih, ini loh yang Bu Desi omong, Istana Bogor memiliki arsitektur bangunan yang menawan. Istana ini dibangun pada Agustus 1744. Bangunan istana ini memiliki 3 lantai. Dahulu istana ini bernama Buitenzorg atau San Souci yang berarti tanpa kekhawatiran. Nah, di paragraf pertama ini kira-kira apa ya? Ide pokoknya. Ayo, apa nih? Kalau Bu Desi ini bangunan Istana Bogor. Gak apa-apa. Jadi bangunan Istana Bogor tidak apa-apa. Jadi itu kan mencakup keseluruhan. Jadi Istana Bogor memiliki arsitektur bangunan yang menawan. Istana ini dibangun pada Agustus 1744. Bangunan istana ini memiliki 3 lantai. Terus dulunya bangunan ini kan bangunan Istana Bogor. Setuju? Setuju ya? Harus setuju. Oke, selanjutnya ada membuat pertanyaan seputar teks deskripsi Istana Bogor. Nah, ini Bu Desi kasih contoh. Yang pertama, apa yang dideskripsikan? Tentu saja Bu Desi menggunakan 5W1H atau adik Simba. Adik Simba adalah A, apa, si, siapa, di mana, K, kapan. Adik Simba, adik A, apa, di mana, K, kapan. Simba. Si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Setuju? Setuju ya. Selanjutnya di mana? Nah, di mana letak gedung yang dideskripsikan tersebut? Kapan gedung tersebut dibangun? Ini loh, adik. Nah, adik. Lalu siapa yang membuat sketsa gedung pada awal dibangun? Mengapa pada 1834 bangunan tersebut rusak dan bagaimana bentuk awal gedung tersebut dibangun? Lah nih, adik Simba. Biasanya kalau kalian 5W1H itu agak bingung ya. Apa sih 5W1H? What, where, who, when, apalagi yang belum ya. Ayo, kalian pasti gitu kan ya. Nah, lebih gampangnya kalian buat adik Simba. S-I-M-B. Nah, ini loh. Adik Simba. Nah, setuju ya? Setuju. Oke, ini membuat yang kedua tadi, yang pertama tadi kita menentukan informasi teks deskripsi. Lalu selanjutnya membuat pertanyaan seputar teks deskripsi Istana Bogor. Nah, ini pertanyaannya. Lalu selanjutnya kita ke membuat peta konsep. Bu, peta konsepnya tuh isinya apa aja? Isinya seputar yang kalian membuat pertanyaan seputar teks deskripsi ini. Jadi seperti itu ya. Nih. Yang pertama, letaknya Istana Bogor. Atau Bu, pertanyaan sama yang ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pertanyaan sama peta konsep beda, tidak apa-apa. Oke. Ini letak Istana Bogor. Tulisannya kalau nggak kelihatan, ini letak Istana Bogor. Yang kedua, luas bangunan Istana Bogor. Yang ketiga, tanggal gedung tersebut dibangun. Ada apa saja yang kalian peta konsepnya itu sederhana gini loh, Nak. Apa saja sih yang ada di situ? Misal kalau tadi ada 5 paragraf. Nah, tiap paragraf ini tuh kalian ambil bagian pentingnya. Misal paragraf 1 letak Istana Bogor. Paragraf 2 luas bangunan Istana Bogor. Bangunan ketiga tanggal gedung tersebut dibangun.
Lalu paragraf keempat, di balik sosok yang membangun Istana Bogor. Paragraf terakhir, kondisi Istana Bogor saat ini. Nah, ini nanti tidak usah ditulis paragraf 1, paragraf 2 tidak usah. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 itu tidak usah. Langsung saja ini ditulis apa isinya apa aja gitu yang ada di dalam teks tersebut. Paham? Jadi itu tadi kenapa Bu Desi suruh kalian buat menentukan ide pokok. Jadi hasilnya seperti itu. Maksudnya gunanya tuh fungsinya tuh seperti itu. Jadi paragraf 1 isinya ini, paragraf 2 isinya ini, paragraf 3 dan selanjutnya. Jadi kalau misal ada 10 paragraf, ya dicari membuat peta konsepnya 10 cabangnya. Jadi seperti itu. Kalau 1 paragraf nggak mungkin. Oke, selanjutnya, nah tugas 3. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ini bisa kalian tanya di grup atau nanti bisa chat personal ke Bu Desi. Oke, sampai sini dulu. Terus selanjutnya nanti buat siapa yang belum mengcover atau bukunya dilapisi atau disampul coklat ya, jangan lupa langsung disampul coklat karena insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, insya Allah Januari kita sudah masuk, insya Allah ya. Dan itu Bu Desi akan cek tugas kalian satu-satu. Jadi kalian tidak usah berbohong ya. Selanjutnya ada tugas 3. Nah, kemarin tugas 1, tugas 2, sekarang tugas 3 dan ini pertemuan ketiga. Nanti Bu Desi kalian coba cari di kolom tugas. Nah, Bu Desi sudah menyertakan PDF-nya. Tugasnya diketik atau ditulis, tugasnya otomatis ditulis. Oke, tugasnya ditulis aja nak. Di buku tulis seperti biasa, dikasih nama di atasnya, nama kalian. Loh Bu, namanya kan sudah di depan buku lagi. Supaya Bu Desi bisa mengenali tugas kalian ya. Di atas ini tugas 3, lalu di atasnya tugas 3 ini nama kalian dan kelas kalian. Lalu tulis tugas 3 seperti itu ya. Nah, ini otomatis ada bacaan kota Bandung. Bandung adalah salah satu di Indonesia yang juga merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota yang dijuluki sebagai kota kembang karena keasliannya ini bukan kota yang asing bagi rakyat Indonesia. Bahkan turis mancanegara seringkali menjadikan kota ini sebagai salah satu tujuan utama destinasi wisatanya. Ini sudah termasuk paragraf pertama. Ini kita memasuki paragraf kedua. Bandung yang dikelilingi pegunungan yang membuatnya selalu terasa sejuk ini memiliki makanan yang beragam. Tidak sedikit wisatawan yang datang ke Bandung dengan tujuan mencicipi kuliner Bandung yang khas. Tidak hanya menyuguhkan kuliner yang enak, Bandung juga memiliki banyak destinasi untuk berbelanja, mulai dari oleh-oleh, sepatu, pakaian, hingga buku-buku tua. Buku-buku tua, tidak heran jika akhirnya Bandung tersebut dibilang waris Indonesia yang bermula dari Jalan Braga yang dulunya menjadi tempat berkumpul dan berbelanja orang Belanda. Ini sudah termasuk paragraf kedua. Lalu yang terakhir, Bandung sampai ibu kota Asia Afrika, ini adalah paragraf ketiga. Jadi peta konsepnya terserah mau membuat 5 atau menyesuaikan paragraf itu juga tidak apa-apa. Kalau 5 kalian ulik lagi isinya ini. Paragraf 2 bisa kalian cari 3 atau 2 poin, 1 juga, 2 juga, 3 juga. Oke, selanjutnya keterangan tugas yang pertama, baca teks deskripsi kota Bandung terlebih dahulu. Lalu kedua, sebelum membuat peta konsep, carilah informasi penting dengan menggunakan 5W dan 1H dari teks deskripsi tersebut. Lalu yang ketiga, buat satu peta konsep dari deskripsi kota Bandung. Yang terakhir, membuat peta konsep bisa di buku tulis saja, lalu bisa dia sesuai keinginan kalian. Jangan lupa tugas difotokan lalu diupload di Google Classroom. Dan seperti biasa tugasnya itu paling lambat pukul 3 sore. Oke, jika ada pertanyaan bisa
bisa komen atau tanya di personal chat atau di grup WhatsApp. Jadi sekian dulu pertemuan ketiga ini. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya. Lalu semoga pertemuan kali ini bisa berguna untuk kalian ya ke depannya. Jangan lupa tetap cuci tangan dan gunakan masker. Stay safe.